Kembali lagi bersama saya Ika Herani di acara Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dengan Bu Diana dan juga hasil usaha makramnya, jenis usaha The Handmade gitu Mbak ya. Nah, ngomongin Mbak nih biar lebih mudah lagi Mbak. Untuk The Handmade sendiri Mbak, jenis produknya apa saja? Monggo silakan bisa diinfokan ke pemirsa sekarang. Jenis produknya macam-macam. Jadi bisa mulai aksesoris, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, bisa bikin bandana, bikin galung, bikin gelang, cincin atau apapun lah, pokoknya itu berupa aksesoris. Bikin baju juga bisa. Wow, bikin baju bisa, sandal bisa. Terus perabotan rumah itu mulai dari teras sampai dapur bisa. Bisa apa tuh contohnya Mbak? Ada gantungan pot di teras kan. Mungkin di ruang tamu ada tempat tisu. Terus ada bantal tamu itu dihias pakai makram bisa. Mungkin di dapur bisa bikin gantungan serbet dan macam-macamnya. Gitu ya? Sayang kayak kalau buat lap itu cantik banget dibuat lap gitu ya, tapi pada dasarnya bisa mempercantik ruangan, mungkin nilai plus biar kelihatan etnik mungkin begitu ya Mbak ya. Nah, ngomongin tentang varian nih, udah ngomong varian mulai dari up to untuk gaya hidup perempuan begitu mungkin ya. Terus kebutuhan rumah tangga juga dari depan sampai belakang gitu bisa. Harga Mbak, kita ngomongin range harga dari yang berapa sampai harga berapa Mbak? Dari yang murah banget? Yang murah banget mungkin dari harga 5 ribuan ada. Yang apa itu Mbak? Gantungan kunci bentuk daun-daun. Gantungan kunci bentuk daun-daun yang biasa-biasa saja mungkin begitu ya. Kalau paling mahal apa Mbak? 3 jutaan. Apa itu? Ini penyekat ruangan. Penyekat ruangan, oke, yang bisa ditempelkan gitu mungkin ya. Itu berapa meter ukurannya Pak yang bisa untuk sekat ruangan satu yang lain? Ukurannya custom, baik custom. Iya. Tapi harganya sekitar 3 juta. Iya, segituan. Paling murah atau paling mentok harganya tuh? Sementara ini bikin customnya paling mentok segitu. Paling mentok harganya 3 juta. Waduh. Sekitar 2 meter. Nah, untuk secara makram, usaha makram ini banyak mungkin ya, sudah usaha makram yang punya usaha makram di luar sana. Apa yang menyebabkan The Handmade ini beda dengan yang lain? Nah, ini yang harus dikulik-kulik ini. Monggo silakan Mbak. Saya pakai bahannya macam-macam. Oke. Jadi mungkin yang di luaran itu banyak hanya bikin bahannya tali kur aja. Tapi saya bisa pakai tali katun, bisa pakai tali satin, tali kur juga masih bikin, terus pakai benang nilon. Oh, jadi macam-macam. Jadi bukan hanya spesifikasi kalau makram itu dari tali apa Mbak? Kalau tali kur ya. Tapi di sini The Handmade bisa pakai tali macam-macam. Itu yang menyebabkan The Handmade punya sisi ciri khas sendiri. Begitu Mbak ya. Waduh, keren ini. Kalau untuk peralatan produksi biasanya butuhnya apa sih Mbak kalau untuk makram begini? Kalau untuk makram itu sebenarnya nggak butuh alat sama sekali. Oh ya? Apa aja kalau boleh tahu untuk nggak butuh alat, bener-bener nggak butuh alat. Hanya tangan. Hanya mengandalkan kerajinan tangan untuk ngikat tali. Jadi intinya makram ini, kalau mungkin pemirsa belum ada yang tahu, intinya adalah kerajinan tali temali. Jadi bagaimana kreativitas kita membuat tali itu menjadi sesuatu hal yang menghasilkan mungkin ya, menghasilkan benda pakai gitu ya. Wah, berarti tidak ada mungkin jarum kah atau mungkin hanya gunting untuk motong-motong talinya aja. Hanya gunting saja. Iya. Jadi kalau ngomongin soal modal Mbak, modal awalnya berapa Mbak ini untuk awal mulanya? Ya awal mulanya ya hampir nggak pakai, soalnya aku pakai benang-benang yang ada di rumah. Nah, itu saya manfaatkan jadi bikin ini. Terus misalnya kalau ada orang pesen, kan aku mintain DP dulu buat beli bahannya. Satu tips itu. Satu tips untuk pengusaha adalah minta DP dulu DP dulu biar aman di produksinya gitu ya Mbak ya. Jadi pada dasarnya modal awalnya Mbak Diana ini nggak ada, hampir nggak ada. Karena memang tidak ada alat yang harus dibuat produksi gitu ya. Kalau untuk sekarang Mbak, dari tahun 2019 sudah punya berapa karyawan Mbak? Sementara masih belum punya. Jadi sendiri udah bisa gitu sendiri, ya? Ya sebenarnya aku sih kepingin punya karyawan itu kepingin. Tapi kan banyak nggak bisa kerajinan makram ini. Jadi aku banyak bikin workshop. Jadi banyak bikin workshop, menciptakan passion itu tadi mungkin. Karena mungkin saya lihat ya Mbak, saya sebagai orang awam lagi-lagi, ini nggak sembarangan bisa didediket atau dipasrahkan, diwakilkan orang lain. Begitu benar nggak sih Mbak? Iya, benar. Karena satu produk tidak bisa ada dua atau bagaimana? Bisa nggak sih? Aku bikin prototipe dulu. Oh gitu, oke. Aku bikin prototipe misalnya mau bikin konektor seperti ini. Terus
Suatu hari aku bikin workshop, ayo bikin kayak gini. Jadi nanti kalau misalnya ada peserta workshop yang hasilnya bagus, kan aku bisa hire dia untuk bantu aku. Oke, jadi pada dasarnya bisnis ini tuh bisnis dari passion gitu ya Mbak ya. Dari mungkin apakah dulu Mbaknya ada jurusan seni rupa atau seni, enggak juga? Nggak ada. Hanya suka saja. Belajar dari YouTube juga. Oh, belajar dari YouTube. Jadi Mbak Diana mengupgrade skillnya begitu ya, menambah pengetahuan juga ilmunya dari YouTube juga gitu ya, selain dari pelatihan-pelatihan, dan juga mungkin bisa custom klien tadi ya Mbak ya. Menunjukkan saya pengen seperti ini nih, jadi dia bisa ya Mbak ya. Wah, ini keren untuk seorang apa bilangnya, kalau untuk makram ini apa bilangnya, kalau craft mungkin kan crafter, kalau makram ini apa Mbak? Crafter juga. Craft itu kan kerajinan tangan, jadi para pengrajin kan sebutannya crafter. Hanya beda jenis mungkin ya. Crafter yang satu ini, saya bilang begitu ya Mbak, boleh dong. Crafter yang satu ini dari tidak bisa diwakilkan begitu, tapi bisa membuat prototipe ketika nanti contoh, mungkin seperti ini, kaca seperti ini, contohnya seperti saya mau Mbak, bisa Mbak ya? Atau mungkin custom, contoh-contoh di YouTube, Instagram untuk Mbak Diana membuatkan, bisa ya Mbak ya? Nah, kalau untuk jumlah tim yang hampir tidak ada, berarti pemasaran dan juga manajemen keuangan bahkan mungkin turun sendiri Mbak. Iya, betul. Jadi owner, ya kan, tim kreatif, manajemen keuangan bahkan mungkin pemasaran juga. Waduh, kayak nggak butuh orang ini kayaknya. Tapi Mbak Diana membuka reseller nggak untuk strategi marketingnya? Kalau ada yang mau, silakan. Bisa ya Mbak ya? Bisa. Tapi yang jelas kita ngomongin strategi marketing nanti aja. Kita ngomongin produksi ini. Produksi yang menurut saya jelimetisasi, mungkin begitu kalau bahasa Jawanya. Karena saya lihat, saya bukan tipikal orang yang telaten seperti Mbak Diana. Apakah memang benar harus butuh ketelatenan kah Mbak? Iya benar. Benar ya? Betul. Ulet gitu? Iya benar. Atau pernah nggak sih Mbak merasa nggak dapet ide saat produksi? Kalau misalnya ide itu, saya biasanya nih memanfaatkan Pinterest. Ya. Mungkin ada yang nggak tahu nih pemirsa di luar sana, Pinterest itu apa Mbak? Pinterest itu satu aplikasi media sosial, cuman di situ banyak sekali ide-ide yang bisa didapat. Misalnya kita passionnya di kerajinan tangan, nanti kita buka di situ tuh banyak muncul. Misalnya passionnya di tas, nanti ada muncul banyak. Jadi kayak semacam review-review gitu Mbak ya? Atau referensi-referensi bahwa ketika buntu mungkin, manusia buntu nih gitu ya, langsung aja buka Pinterest gitu. Ada lagi mungkin cara Mbak, secara ini kita ngomongin produksi ya Mbak ya, cara biar moodnya itu otomatis kan kalau begini mood swingnya naik turun ya, kadang-kadang mood mungkin, kadang-kadang enggak gitu. Pernah nggak Mbak ngerasain begitu? Atau pernah aja? Kalau misalnya lagi nggak mood ya istirahat dulu. Kalau nggak mood ya sudah, kita ice breaking dulu begitu ya, mungkin ya, biar menciptakan mood baru begitu Mbak ya. Kalau moodnya bagus, ide kreatif itu muncul begitu saja. Nah itu dia. Kalau lagi nggak mood, yang dilakukan apa Mbak? Biar moodnya itu terjaga lah. Mungkin main dulu sama anak-anak, mungkin jalan-jalan dulu, seperti itu. Lagi-lagi emak-emak itu butuh asupan jalan-jalan untuk menambah kreativitas begitu ya. Tapi pada dasarnya keluarga mendukung Mbak? Sangat mendukung untuk produksinya apalagi? Atau anak-anak Mbak lagi produksi nggak ganggu kan? Atau enggak, malah ibu bikin ini aja, aku main. Oh gitu ya. Iya. Jadi malah anak-anak sangat mendukung dengan ya sudah, nggak akan ganggu ibunya gitu. Iya. Suami mendukung Mbak? Sangat mendukung ya. Waduh. Oke, kita akan kembali lagi bagaimana Mbak Diana dan juga kerajinan makramnya setelah tayangan satu ini. Jangan kemana-mana, masih di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?